Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Sabila Hidayat. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah pemrograman framework di pertemuan 11 ya, modul 11, yaitu ada middleware sama database header. Pertama itu ada middleware. Middleware yaitu penghubung antara request dan aplikasi. Middleware merupakan proses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Nah, di sini tuh kita ngebuat dua middleware. Yang pertama itu check is login sama check role. Nah, pertama itu kita buat dulu check is login. Nah, pertama di terminal nanti kita buat dulu ini PHP artisan make middleware check is login. Nah, terus dari situ tuh akan terbuat di HTTP-nya itu. Nih, di app HTTP di middleware. Nah, terus ada dikasih check is login. Nah, ada kebuat tuh. Nah, kita isi bagian apanya nih dengan ini nih. Kayak gini nih. Nih, kita ikutin aja. Nah, ini tuh untuk mengecek kalau misalnya udah login apa belum. Nah, kalau belum login, ini kan ada tanda panah nih. Tanda panah. Tanda seru. Artinya itu kan belum login. If out outnya itu belum login, ya belum kan, itu akan redirect ke si login, ke halaman login gitu kan. Kalau misalnya kita membuka dashboard, nah kan, nah selanjutnya kita perlu mendaftarkan alias dari middleware yang baru agar dapat dipanggil nantinya. Silakan buka file app di Bootstrap. Nah, di sini kan ada Bootstrap nih. Kita buka app-nya. Nah, kita daftarin dulu nih si middleware-nya, alias dari middleware-nya itu. Kita ikutin aja nih. Nih, dia itu di sini nih. Wih, buka. Nah, kita kopas aja nih si middleware alias itu kan. Check is login tanda panah. Check is login class. Ini dia. Sama kan, sama kan? Hmm. Nah, setelah didaftarkan, middleware dapat dipanggil di root dengan cara berikut. Nah, kita buat rootnya tuh. Nah, itu ada dua ya. Satu tuh untuk per rootnya itu. Nah, kalau per satu root itu tuh mana root? Itu tuh kayak biasanya gitu ya. Kayak misalnya nih, ini dashboard kan. Nah, kita tambahin nih. Nih, tambahin panahnya middleware out. Itu ntar kalau misalnya si user itu belum login, nge-akses dashboard langsung gitu kan. Nggak bisa tuh dia langsung menggunakan middleware kembali ke nama login. Tuh kalau satu ya, nah kalau untuk banyak tuh dia tuh kayak gini, root pakai group, middleware bla 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 bla, di functionnya tuh ntar ada ini nih list root yang ingin diterapkan. Tuh, contohnya tuh ini nih. Nih, ya. Contoh, jika menerapkan pada root dashboard, maka tambahkan kode berikut. Jika menggunakan pada banyak root, ini pada banyak root. Nah, yang kayak gitu tuh, jadi tuh nanti, soalnya nih, ini kan home-nya nih. Home-nya masih jelek, nggak apa-apa ya, Pak. Terus kita pilih nih dashboard kan. Nah, itu kan seharusnya itu tuh pergi ke dashboard tuh. Nih, cuma kan kita belum login, jadi itu kebawa ke anu ke halaman login dulu, si login dulu baru bisa login. Nah, yang selanjutnya itu tuh adalah cek cek si role. Nah, akan mendaftarkan setiap request agar hanya pengguna dengan role tertentu yang dapat mengakses root. Jika tidak, request akan diadakan ke halaman login. Nah, ini yang langkah pertamanya itu si migration at role, berarti ini migration tuh ya. Nah, pada bagian function up kita tambahin ini nih, si schema table bla 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 bla. Berarti itu tadi migration. Migration di mana ya? Lupa. Di anu mungkin database. Ya, nih.
Di up-nya itu ini kita sesuaikan aja ya, di kopas aja blueprint table, dollar table, string role, after password. Nah, di down-nya itu sama drop column. Oh, nah, terus kita migrate di migration. Nah, sudah ditambahkan. Nah, langkah kedua itu setelah memiliki data role, kita akan membuat sebuah middleware-nya. Silahkan eksekusi. Nah, kita buat middleware-nya sama kayak yang pertama tadi itu. Nah, terus di ini cek role-nya itu kita kopas aja ini. Nah, ini kan if out check dan out user role-nya itu si role. Nah, maka return itu ke request. Nah, kalau tidak tambahkan si 403 tuh si apa ya forbidden ya. Nah, terus selanjutnya tambahkan pada bagian middleware alias di bootstrap itu tuh. Ini yang tadi ditambahkan juga ini. Nah, terapkan root nggak root tadi. Dengan penerapan middleware check role super admin, maka hanya user dengan role super admin dapat masuk user. Nah, ini kan dia super admin ya. Kalau misalnya saya tuh dia makanya tuh administrator. Administrator. Nah, jadi itu caranya itu, bentar, mengintip ini dulu. Oh ya, ini belum. Si Dumi-Dumi ini belum ya. Nah, kayak tadi tuh, ini kita kan login nih. Login tuh misalnya ini, dan passwordnya itu A1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya, nggak salah. Nah, bisa tuh kan login tuh. Login nih. Terus, karena si yang email tadi itu role-nya administrator, jadi dia bisa ngebuka si user. Nama produk, mitra, dan lain-lain, pelanggan, dan dashboard, dan lain-lain. Coba nih ya, kita coba si sebagai pelanggan. Nih passwordnya, kita login dulu. Agak apa menunjukkan. Nah, bisa dia ngeakses dashboard. Terus pelanggan, ini cuma dipasang di mitra. Nah, tapi dia nggak bisa ngeakses user karena dia kan role-nya itu pelanggan ya, sedangkan yang bisa ngebuka, yang bisa ngeakses si user ini cuman administrator, jadi makanya langsung ditampilkan si forbidden itu yang 403 ya. Dia nggak bisa buka kalau misalnya udah ganti lagi jadi jadi administrator lagi baru bisa. Nah, bisa gitu. Nah, selanjutnya itu si seeder ini kita buat seedernya dulu, oke. Nah, ini lanjutan database seeder. Jadi, jadi itu ini database ini itu merupakan fitur digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis. Nah, jadi itu data awal itu seperti role, kategori, atau konfigurasi. Data uji coba itu dummy untuk pengujian aplikasi, data dummy gitu ya. Nah, yang pertama itu ada create super admin. Nah, yaitu di anunya itu di terminal nanti kita buat ini PHP tulisan make seeder create super admin user. Nah, terus di super, nah ada tuh adanya tuh di sini nih. Ini kan di database seeders super admin ini dia. Ini apa ikan aja ini si pakai yang buat. Nah, kita katet kaca jadi katet beling. Kita ikutin aja ini. Nah, tekan si name itu jadi Gatot Beling, terus emailnya Gatot PCR, terus passwordnya tuh hash make Gatot Beling. Jadi passwordnya tuh langsung kebuat. Nah, password itu Gatot Beling gitu kan. Nah, role-nya itu super admin. Salah. Nah, terus ini jangan lupa import model user dan package hash. Ini dia si user dan si hash. Nah, terus lalu kita jalankan perintahnya tuh di terminal HP Artisan deposit class create super admin. Nah, jadi itu ntar di anunya
ada nih si super admin terbuat sendiri ya secara otomatis tanpa kita harus eh, buka ini tambah user input input lagi terus pilih role jadi kan ada super admin ya salah. Nah gitu. Nah si super admin tuh kayak di atasnya administration lah ya. Jadi kayak yang seharusnya tadi itu si role-nya itu administration yang cuma bisa ngebuka si user, sekarang si super admin yang bisa ngebukanya gitu lah kan. Nah terus yang kedua itu si dummy tadi tuh yang untuk ini nih untuk pengujian aplikasi tuh. Nah cara itu sama kayak tadi, kita buat dulu kayak partisan Maxinder create pelanggan dummy. Nah terus di bagian run-nya itu kita isi nih seperti ini nih kayak kopas aja sesuaikan dengan tabel yang ada di migration kita. Salah nih ya pelanggannya kita sesuaikan. Nah terus kalau udah tuh ini kita sesuaikan aja kita tuh mau ngebuat data dummy-nya itu ada berapa. Di sini kan di contoh bapak kan ada 1.000 ya itu kayak banyak banget jadi sebenarnya sini 100 aja. Terus kita jalankan dengan cara ini. Nah kalau di run itu tuh ntar jadinya tuh di pelanggannya itu akan ada ini yang buatan saya sendiri. Nah, nah terus ini yang di generate secara random ya dengan si dummy tadi itu. Dan ini kenapa ada yang kosong? Karena di sini ada itunya tuh ada optional ya. Dia tuh optional, optional, optional kayak birthday, gender, sama phone number itu tuh optional. Jadi nullable ya, bisa kosong. Makanya sini ada beberapa yang kosong. Kita bisa ngedit, bisa saya edit aja sesuai itu. Udah deh selesai. Wih, nah, udah selesai deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.